السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلربي كل حمد جل أن يحصره العبد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على النبي المؤيد والإمام الممجد من رأى وجهه يسعد حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان بلا حصر ولا عدد. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai para habaib, para alim ulama, para asatid, pimpinan masyarakat, wabil khusus Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Haddad, Al-Habib Ali bin Muhammad As-Segaf, pengasuh Madrasah Al-Jindrami, Al-Mukarram Tuan Guru Muhammad Hafid. Yang saya hormati dan saya muliakan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah di antara begitu banyak manusia di atas bumi ini yang saat ini dalam keadaan lupa kepada Allah, dalam keadaan dimurkai Allah karena mereka berbuat dosa dan berbuat maksiat. Alhamdulillah, Allah gerakkan hati kita, Allah kumpulkan kita untuk dirahmati, untuk mendapatkan rahmat dari Allah, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, untuk mendapatkan pahala yang sangat besar melalui perkumpulan kita di malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan dan kita hadiahkan kepada asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil awwalina wal akhirin, manusia yang paling berjasa kepada kita semua dan kita tidak akan mampu membalas jasa beliau dengan apapun juga. Junjungan kita, teladan kita, Nabi kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, majelis malam hari ini merupakan majelis yang sangat luar biasa. Kita memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita membaca sejarah hidup manusia yang sangat agung, manusia yang sangat spesial, manusia yang sangat luar biasa,
Manusia yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata kehebatan-kehebatan dan keistimewaan-keistimewaan beliau. Dan tidak akan pernah habis kalau kita membicarakan beliau. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Bagaimanapun kita memuji Rasulullah, masih ada yang tertinggal dari keistimewaan-keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar nama beliau saja disebut merasakan ketenangan. Mendengar nama beliau saja disebut merasakan kesejukan. Mendengar nama beliau saja disebut merasakan kenikmatan, merasakan kebahagiaan. Apalagi memandang wajah beliau. Apalagi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah pada satu saat menjahit di dalam biliknya, menjahit di dalam kamarnya, dalam keadaan gelap gulita. Tiba-tiba jarum yang ada di tangan Sayyidah Aisyah terjatuh. Dicari-cari oleh Sayyidah Aisyah karena dalam keadaan gelap tidak ditemukan jarum tersebut. Tiba-tiba di saat itu masuklah ke dalam bilik tersebut, ke dalam kamar tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yang gelap gulita berubah menjadi terang benderang, menjadi bercahaya, menjadi bersinar karena nur yang terpancar dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seketika itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menemukan jarum yang terjatuh tersebut seraya memandang kepada suaminya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidah Aisyah menyatakan, "Ya Rasulullah, ma abwa'a wajhaka ya Rasulullah. Ma abwa'a wajhaka ya Rasulullah. Ma abwa'a wajhaka ya Rasulullah." Alangkah terangnya, alangkah bercahayanya, alangkah bersinarnya wajahmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Wailun liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah." Wailun liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Celaka orang yang tidak bisa memandang wajahku di hari kiamat, di hari akhirat, wahai Aisyah. Celaka orang yang tidak bisa memandang wajahku di hari kiamat, di hari akhirat, ya Aisyah. Sayyidah Aisyah bertanya, "Man la yaraka ya Rasulullah?" Siapakah manusia yang sangat rugi tersebut ya Rasulullah, yang tidak bisa memandang wajahmu kelak di akhirat ya Rasulullah? Maka di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Orang yang tidak bisa memandang wajahku di hari akhirat adalah orang ketika mendengar namaku disebutkan, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Orang yang hatinya kosong dari mahabbah kepada Nabi Muhammad, yang hatinya kosong daripada cinta kepada manusia yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sudah mendengar banyak tadi, bahwasanya mereka para aulia wassalihin, termasuk yang kita peringati haulnya pada malam hari ini, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mereka mendapatkan makom yang tinggi di sisi Allah, mempunyai hubungan yang istimewa dengan Rasulullah, kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Sehingga tadi disampaikan, beliau menyatakan, "Idza ashkala alayyal hadis asahihun am dhaif akhadtu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wasithah."
Kalau ada muskil, ada yang tidak jelas pada saya satu hadis, satu sabdanya Rasulullah SAW, apakah hadis tersebut sahih atau dhaif, saya tidak perlu menelaah kitab, saya tidak perlu mencari dalam kitab, tapi saya cukup langsung menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Di dunia mereka sudah sering berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dengan apa semua itu mereka raih? Mereka gape. Bukan cuma sekedar dengan ilmu para hadirin, tetapi bimutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bimujarradil ilm, bukan cuma sekedar ilmunya luar biasa. Tapi al-ilm sebagaimana Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith beliau menyatakan, al-ulum hirfah yuhsinuha al-barru wal fajir. Kalau ilmu itu bisa dipelajari oleh semuanya. Orang yang tidak baik ataupun orang yang baik, mereka bisa berilmu. Berapa banyak orang yang di luar Islam, pengetahuannya tentang Islam sangat luar biasa. Mungkin mereka sebagian mampu menghafal Quran, mampu menghafal Sahih Al-Bukhari, padahal mereka non-Muslim. Jadi mereka semua para aulia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah bukan bimujarradil ulum. Tapi selain ilmu mereka mengamalkan ilmunya, mereka mutaba'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga bagaimana diceritakan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu an, guru dari ayah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang baru saja kita baca bersama maulidnya. Beliau menyatakan, min qablil bulu ma fa'altu makruhan wala hamamtu bi fi'li makruhin. Mulai semenjak saya belum balik, saya tidak pernah mengerjakan perbuatan yang makruh. Bukan haram, makruh. Dan tidak pernah terlintas dalam hati saya untuk melaksanakan perbuatan yang makruh. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kita lihat tadi. Bagaimana diceritakan. Semua sunnah anjuran Rasulullah SAW telah beliau kerjakan dengan sempurna. Tidak ada satupun sunnahnya Nabi Muhammad SAW yang ditinggalkan oleh oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran radhiyallahu an diceritakan pernah bertamu ke rumah seseorang. Ketika beliau bertamu, dihidangi oleh sahibul bait, tuan rumah, bitik, semangka. Disediakan pisau. Dipersilakan untuk menikmati. Ketika beliau udah angkat pisau, beliau ingin menikmati semangka tersebut, beliau letakkan kembali pisaunya, beliau nggak jadi makan itu semangka. Ditanya oleh orang-orang yang hadir di saat itu, kenapa ya Habib? Kenapa ya Habib? Kenapa ya Syekh Ali? Kok tidak jadi dimakan semangkanya? Apa jawaban beliau? Beliau menyatakan, saya memang pernah mendengar riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah makan semangka. Tapi sampai detik ini saya tidak mengetahui bagaimana caranya Rasulullah SAW makan semangka. Apakah dikupas terlebih dahulu kulitnya baru dibelah atau langsung dibelah sekalian sama kulitnya. Oleh karena itu makan semangkanya saya tunda dulu karena saya takut cara saya makan semangka menyimpang daripada caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan semangka. Dan kalau kita tanya pada diri kita, ma'asyiral muslimin hadirin hadirat, berapa banyak sunnah-sunnahnya Rasulullah yang kita tinggalkan?
Kalau kita tanya diri kita masing-masing sekarang, berapa banyak sunnah-sunnahnya Rasulullah yang kita mengetahui itu sunnah, kita tinggalkan. Bahkan kadang-kadang bukan yang sunnah, yang wajib pun kita tinggalkan. Yang makro, bukan hanya yang makro yang kita kerjakan, kadang-kadang yang haram pun kita kerjakan. Oleh karena itu mari, melalui momen peringatan Haulul Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kita berusaha, kalau kita ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad yang dicintai oleh Rasulullah, yang istimewa di sisi Rasulullah SAW, ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita ketahui dari pengetahuan agama, sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang kita mampu melaksanakan, jangan sampai kita tinggalkan. Kita khawatir kalau banyak sunnah-sunnahnya Rasulullah yang kita mengerti, yang kita ketahui, tapi tidak kita kerjakan dan kita tinggalkan, kita khawatir Nabi Muhammad SAW kecewa dengan kita. Kecewa dengan kita Rasulullah. Tadi disebutkan salah satunya siwak. Disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita saksikan betapa banyak orang-orang yang sudah mengerti kalau siwak itu sunnah, mereka tidak bersiwak. Khususnya ketika sholat. Padahal bagaimana Rasulullah memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira, memberikan motivasi kepada kita tentang keutamaan siwak. Beliau menyatakan, rak'atani bisiwakin khairum min sab'ina rak'ah bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan menggunakan siwak. Kita sholat 2 rakaat dengan menggunakan siwak. Itu lebih utama daripada kita sholat 70 rakaat tidak pakai siwak. 2 rakaat dengan menggunakan siwak lebih utama daripada 70 rakaat tidak pakai siwak. Oleh karena itu hadirin hadirat, kita niatkan, kalau selama ini masih banyak sunnah Rasulullah yang tidak kita kerjakan, sampai kapan? Sampai kapan tidak akan kita kerjakan? Sampai kapan akan kita tinggalkan? Kalau kita ingin mendapat pahala yang banyak, timbangan kebaikan kita berat di sisi Allah, dan kita dekat dengan Rasulullah SAW, mari kita jaga dan kita perhatikan apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, perintah-perintah beliau, sunnah-sunnah beliau, jangan sampai kita tinggalkan, larangan-larangan beliau jangan sampai kita terjang dan kita kerjakan. Insya Allah kita tidak akan berpisah dengan Rasulullah SAW. Kita mohon kepada Allah dalam majlis yang penuh barokah ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak memandang wajahnya Rasulullah di akhirat akan menjadi orang-orang yang celaka, akan menjadi orang-orang yang diazab oleh Allah, akan menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Maka kita mohon kepada Allah, bibarakati Rasulullah wa bibarakati Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mudah-mudahan kita semua yang malam hari ini berkumpul, malam semua berhadir di tempat ini, mudah-mudahan nantinya di akhirat kita semua bisa memandang wajahnya Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, mendengar suaranya Rasulullah, mencium telapak tangannya Rasulullah, minum dari telaga kausarnya Rasulullah, berkumpul di barisannya Rasulullah, melewati sirat di belakangnya Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi faj'al mujtama'na
غاية حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. Pertemukan kami dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ya Allah. Kami di dunia tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun mimpi pun kadang-kadang di antara kita tidak pernah menyaksikan ketampanan Rasulullah, keindahan Rasulullah, cahaya Rasulullah SAW. Maka jangan sampai di akhirat kembali engkau haramkan mata kami, engkau tutup mata kami untuk bisa memandang Rasulullah SAW. Kami sadar selama ini kami banyak dosa, kami banyak maksiat, tapi kami yakin malam hari ini engkau turunkan rahmat ke dalam hati kami engkau buka, hati kami engkau ketuk, yang maksiat di antara kami mulai malam hari ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bermaksiat lagi dalam sisa umurnya, akan menjadi orang-orang yang betul-betul berjalan di garisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya Allah, jangan sampai nantinya di akhirat engkau haramkan kami untuk bisa bertemu Rasulullah, memandang Rasulullah. Di dunia pun muliakan kami untuk bisa menyaksikan Rasulullah, melihat Rasulullah walaupun cuma dalam mimpi, walaupun cuma dalam tidur ya Allah. Wakrimil arwaha minna bilika khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.